Kita lanjut ke materi berikutnya tentang pengakuan iman Nisea lagi. Ya, coba kita baca dulu ini ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada seluruh yang ada di bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dalam satu Tuhan Yesus Kristus anak Bapa yang digerakkan dari Bapa sebelum segala zaman. Dalam satu Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Yang berkata mengenai dua, yang sehakikat dengan Bapa dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Jadi Dia selamat kita, Dia telah turun dari surga dan berinkarnasi, kudus dan anak darah Maria dan menjadi manusia. Dia melaksanakan hidup kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia telah mati pada hari yang ketiga, sesuai dengan tertulis dalam kitab suci, lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berpisah. Dan di dalam Roh Kudus, Tuhan berhidup keluar dari Bapa. Bersama-sama dengan Bapa, sembah dan bersama-sama di mulia. Dia telah berbicara melalui para nabi. Dan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, aku memimpin satu baptisan. Aku mengatakan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Nah, ini credo kita atau simbol pengakuan iman kita yang ya kita berteologi, dan teologi itu mengatur kehidupan kita ya menuju kepada Kristus, tentu melalui iman dan segala kebajikan melalui kuasa anugerah ya bekerja melalui iman kita ya. Nah, kita dituntun oleh credo ini. Oke. Jadi teologi berasal dari mana? Dari Sang Bapa melalui Sang Anak, kemudian diajarkan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, maka di situ dikatakan ia berbicara melalui para nabi. Jadi melalui para nabi, para rasul, Roh Kudus itu berbicara tentang credo ini. Tentang Allah, tentang Kristus, tentang gerejanya, ya, tentang kebangkitan orang mati, tentang kehidupan di zaman yang akan datang. Nanti kita mesti paham karena inilah yang menuntun ya. Ini teologi ini yang menuntun kehidupan sampai nanti pada akhir zaman atau di zaman yang akan datang. Ya. Nah, sehingga hidup kita nggak boleh di luar credo ini. Ya, misalnya percaya kepada satu Allah Bapa, ini yang paling basic. Ya. Lalu kalau mengatakan dia Bapa, maka kita percaya ada anak tunggal Allah. Yang tadi saya tanyakan kan. Nah, kenapa kok Allah itu disebut Bapa? Karena dia memiliki atau memperanakan sang anak. Tapi Bapak yang mana ini? Bapak yang satu itu Allah yang esa yang dipercayai oleh bangsa Israel. Bukan Allah satu yang diciptakan oleh manusia atau yang disembah oleh karena agama-agama lain juga percaya Allah itu satu. Agama Islam misalnya, agama Yahudi misalnya, ya, agama Buddha misalnya. Mereka percaya adanya Allah yang satu itu. Oke, tetapi Allah satu mana yang kita sembah? Nah, Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci yang dinyatakan kepada bangsa Israel, itulah satu Allah itu. Yang kemudian dalam perjanjian baru itu disebut Bapa. Dalam perjanjian lama itu disebut Yahweh. Ya kan? Nah, Bapa lalu di situ dia adalah
penguasa dan pencipta. Oke, nah ini mewakili semua atribut atau sifat Allah, penguasa dan pencipta. Nah, baru kita mau masuk ini pelajaran tentang Yesus Kristus ini, mulai dari siapa dia, lalu apa yang akan dia kerjakan, yang telah dia kerjakan, ya, dia inkarnasi, dia disalibkan, dia dikuburkan, mati, bangkit, oke, lalu dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Oke, nah setelah itu Credo ini mengatur hidup kita untuk percaya kepada Roh Kudus. Maka kita hidup di dalam Roh Kudus. Kita hidup di dalam satu Tuhan, ya kita hidup di dalam satu Allah. Oke, tapi kita juga hidup di dalam satu gereja. Ya. Nah, ya credo atau iman ini, pengakuan iman ini menghasilkan sebuah teologi yang menuntun hidup kita di dalam Allah Tritunggal, dan kita bertumbuh, ya kita diangkat ya dalam Tritunggal, kita diangkat jadi anak, lalu kita bertumbuh di mana? Di dalam gereja, sampai kapan? Sampai ada kebangkitan orang mati. Sehingga pertumbuhan kita atau proses keselamatan kita itu nggak berhenti ya, dari masa lampau, sekarang, dan sampai akan datang, sampai ada kebangkitan orang mati. Sehingga di situ pengakuan iman kita mengatakan aku menantikan. Jadi setiap kata-kata di sini itu penting ya. Itu sudah diterjemahkan dengan teliti dari bahasa aslinya. Dan bahasa aslinya itu sudah disusun oleh para uskup ya, atau para founding gereja kita, pendiri gereja kita, bapak gereja itu, mereka sudah dengan hati-hati menyusun kata-kata itu. Dan kita percaya ini disusun dalam Konsili Nisea dan Konstantinopel ya, tahun 325 dan 385. Nah, konsili itu ya seperti kalau kita baca dalam kitab suci itu ada konsili di Yerusalem, Kisah Rasul 15, itu adalah karya Roh Kudus. Nah, maka kita percaya juga konsili ini, pengakuan iman ini adalah juga Roh Kudus yang berbicara melalui mereka. Dan itu diteruskan sampai sekarang. Nah, ini adalah pengakuan iman yang universal ya. Baik di Katolik, di Ortodoks, di Protestan, semua gereja mengaku ini. Oke. Ya, cuma kalau bedanya dengan pengakuan iman Rasul itu adalah iman Rasul itu adalah pengakuan iman yang hanya dibaca di gereja barat. Kalau di Ortodoks itu enggak ya. Jadi tapi karena gereja barat terpecah, akhirnya sampai ke gereja-gereja di luar itu ya, misalnya Protestan, Calvin dan sebagainya. Itu mengakui pengakuan iman rasuli. Tetapi yang universal ini adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini ya. Khususnya poin tentang Roh Kudus itu ditambahkan pada konsili yang kedua ya, di di Konstantinopel tahun 385. Ya. Oke, ini ada sejarahnya, pengakuan iman ini muncul ya, tidak dikarang-karang oleh ya, ada latar belakang sejarahnya, ada ajaran bidat di dalamnya yang ditentang dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini Cyril menjelaskan ini satu persatu ya dalam kuliah katekisasinya. Nah, sekarang kita mau bahas kuliah katekisasi 10 ini. Apa artinya kalimat begini? Kalimat itu maksudnya pengakuan iman tadi ya. Aku percaya dalam, atau aku percaya satu, dan dalam ini bahasa aslinya ya, tapi ini bisa digantikan begini. Aku percaya pada satu Allah. Nah, itu poin yang satu. Pasal berikutnya, aku percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, apa artinya aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus? Apa arti frase ini ya, dan dalam satu Tuhan Yesus Kristus? Nah, kita mau bahas hari ini. Oke, jadi sekarang masuk ke pengertian atau pemahaman doktrin. Jadi kalau saya katakan teologi secara umum, ya. Tapi kalau doktrin, ya ini pengakuan iman itu doktrin. Artinya doktrin itu berarti sesuatu yang sudah definitif. Nggak bisa kamu tambahin atau kurangi lagi.
Oke, tapi kalau teologi ya bebas. Orang bisa berteologi apa aja, macam-macam ya, kreatif manusia, ada teologi salib, teologi penderitaan, teologi pembebasan, apalagi di Protestan itu kan di kalangan Injili itu banyak banget. Teologi Injili gitu ya, teologi reform, macam-macam itu banyak tafsiran. Tapi kalau dikatakan doktrin, nah itu maksudnya pengakuan iman tadi. Ya. Nah, ini doktrin tentang satu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, coba kita baca penjelasan Cyril ini ya. Mulai dari Ika, coba baca. Sebab sekalipun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu ada, dan kita di dalam Dia, dan di dalam Dia ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Dia segala sesuatu ada, dan kita di dalam Dia. Terus? Mereka yang telah diajak untuk percaya kepada Allah Bapa yang Esa, yang Maha Kuasa juga harus percaya kepada Anaknya yang tunggal. Karena barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Akulah pintu, kata ya, jadi misalnya kenapa penting kita mengakui bukan hanya Allah itu satu, tetapi Allah itu Bapa. Kenapa penting? Jadi doktrin ini kamu nggak bisa debat lagi, udah, ya. Nah, waktu kamu menjelaskannya itu jadi teologi, ya. Nah, ini teologiannya Cyril, oke. Tapi doktrin kamu nggak bisa debat lagi, udah begitu bunyinya, ya. Kenapa satu Allah disebut Bapa itu begitu penting? Karena tadi Yohanes mengatakan, barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Ya. Jadi kalau kita sebut Bapa, berarti kita mengakui anak. Tapi kalau kita nggak menyebut Allah itu Bapa, berarti kita sedang menyangkal anak. Ngerti nggak logikanya? Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak mengakui Allah itu sebagai Bapa, maka kita menyangkal anak. Itu resikonya di situ. Menyangkal anak berarti menolak Kristus. Menolak Kristus berarti kita menolak jalan keselamatan yang dia tawarin. Ya. Nah, itu dia. Terus baca lagi. Akulah pintu, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu. Jadi kalau kita menyangkal anak, maka kita menyangkal atau kita tidak memiliki Bapa. Terus? Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada anak. Dan hanya kepada anaklah Bapa menyatakannya. Iya, nah itu jelas. Matius 11 itu. Jadi anak untuk menyatakan apa? Bapa. Atau anak menjadi pintu masuk kepada Bapa. Ya, terus? Sebab jika kamu menyangkal Dia yang menyatakannya, kamu tetap berada dalam ketidaktahuan. Ada sebuah kalimat dalam Injil yang berbunyi, barang siapa tidak percaya kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 6. Sebab Bapa murka jika anak tunggalnya disia-siakan. Sebab bagi seorang raja sangat sedih jika seorang prajuritnya saja dihina. Dan jika salah seorang pembesar atau sahabatnya dihina, maka besarlah murkanya. Tetapi jika ada orang yang berbuat demikian kepada anak tunggal Bapa, siapakah yang dapat meredakan murka Bapa terhadap anak tunggalnya? Iya. Kalau barang siapa tidak percaya kepada sang anak, maka ia tidak akan melihat hidup. Ya, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau percaya kepada Bapa, ya mengakui anak. Tapi kalau tidak mengakui anak, maka konsekuensinya apa? Murka Allah ada pada badannya. Ya, sebab apa? Sebab anak itu disia-siakan. Sama seperti gini. Kalau kamu punya anak, anakmu dilecehin sama orang, maka kamu juga akan marah. Atau orang raja itu sangat sedih jika prajuritnya dihina, bahkan dibunuh.
maka dia bisa murka. Ya, nah itu kata syirik. Oleh sebab itu, mengakui sang Bapa berarti mengakui sang anak. Ya, mengakui sang anak berarti diterima oleh sang Bapa. Ya, itu doktrin yang diajarkan oleh kitab suci, ya, misalnya dalam Yohanes, dalam Matius. Oke, baca lagi sebelahnya siapa? Fitri, nomor 2. Nomor 2. Karena itu, jika seorang ingin menunjukkan kesalehan kepada Allah, hendaklah ia menyembah anak. Karena jika tidak demikian, Bapa tidak menerima penyembahannya. Bapa berfirman dengan suara nyaring dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan kepadanya, dan jika kamu tidak berkenan kepadanya, kamu tidak mempunyai hidup. Janganlah kamu terbawa seperti orang-orang Yahudi yang dengan tidak mempunyai hidup, yang dengan licik berkata, hanya ada satu Allah saja, tetapi ketahuilah bahwa Allah itu Esa, dan ketahuilah bahwa anak tunggal Allah itu adalah anak Allah. Aku bukanlah orang pertama yang mengatakan hal ini, tetapi pemazmur dalam pribadi sang anak berkata, Tuhan berfirman kepadaku, engkaulah anakku, karena itu janganlah kamu mendengarkan perkataan orang Yahudi, tetapi dengarkanlah perkataan para nabi. Apakah kamu heran bahwa mereka yang melempar dengan batu, dengan membunuh para nabi, tidak menghiraukan perkataan para nabi? Iya. Apa poin yang bisa kita pelajari? Nah, tadi kalau kita mengatakan tidak mengakui anak, maka murka Allah itu menyala-nyala. Ya, sebab apa di sini? Tiri menjelaskan Bapak berkenan. Ya. Jadi kalau kamu menolak anak yang berkenan kepada Bapak, ya sama artinya kamu menolak Bapak. Nah, misalnya Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Ya. Oke, ini masih mereview ya tentang Bapak dan anak. Poin yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Karena kami mengatakan satu Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak tunggal. Supaya kamu jangan menyangka yang lain, supaya kamu jangan mencampur adukan nama-nama yang banyak itu dengan nama-nama yang lain. Selagi ia disebut pintu, tetapi janganlah kamu artikan nama itu secara literal sebagai sesuatu yang terbuat dari kayu, tetapi sebagai sesuatu pintu rohani, pintu hidup yang membedakan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ia disebut jalan. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Bukan jalan yang diinjak-injak orang, tetapi jalan yang menuju kepada Bapa yang di surga. Ia disebut domba, bukan domba yang tidak berakal budi, tapi domba yang oleh darahnya yang mahal menyucikan dunia dari segala dosanya, yang dituntun ke depan para penggunting bulu dan yang tahu bila mana ia harus berdiam diri. Domba ini sekali lagi disebut sebagai gembala yang berkata, akulah gembala yang baik. Gembala karena kedewasaannya, gembala karena kasih setia kealahannya. Dan tahukah kamu bahwa ada domba-domba yang rasional? Juru selamat berkata kepada para rasul, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sekali lagi, ia disebut singa bukan sebagai pemakan manusia, tapi menunjukkan sifatnya yang seperti raja, teguh, dan penuh percaya diri. Singa, ia juga disebut sebagai lawan dari singa musuh kita yang mengamuk dan menelan mereka yang telah disesatkan. Sebab juru selamat datang bukan untuk mengubah kelemah lembutannya sendiri, melainkan sebagai singa yang kuat dari suku Yehuda, yang menyelamatkan mereka yang percaya dan yang menginjak-injak musuh. Ia disebut batu, bukan batu yang tidak bernyawa, yang dibuang oleh tangan manusia, tetapi batu penjuru yang kepadanya setiap orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Iya. Nah, misalnya di sini poin yang ketiga itu satu Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Anak tunggal tadi, ya, anak tunggal Allah. Nah, jangan dicampur adukkan istilah Tuhan dengan anak tunggal. Oke, misalnya dia kasih contoh,
kata istilah pintu. Pintu itu jangan dicampurkan, itu jadi pintu secara literal, tapi ini pintu rohani. Kita harus bisa membedakan ya. Begitu juga dengan istilah domba. Bukan berarti dia binatang, ya. Itu mau menunjukkan dia menebus dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Oke, dia juga disebut gembala. Dalam arti bukan profesi dia gembala. Gembala itu dalam pengertian dia membawa itu ya, menuntun kepada sang gembala, sang pemilik domba yaitu Allah. Oke. Nah, kemudian dia disebut juga singa. Ya, bukan berarti dia iya singa dalam pengertian pemakan manusia atau binatang begitu. Tapi itu adalah karakter atau sifatnya seperti raja, tangguh ya, percaya diri. Sama seperti nanti kita lihat anak tunggal dengan Tuhan. Nah, ini adalah dua istilah yang berbeda. Oke, poin yang keempat, baca nota. Dia disebut Kristus bukan karena diberapi oleh tangan manusia, tetapi diberapi secara kekal oleh Bapa untuk menjadi imam besar atas nama manusia. Dia disebut mati bukan karena ia tinggal di antara orang mati, seperti semua orang dalam maut, tapi karena ia berdiri sendiri di antara orang mati. Dia disebut anak manusia bukan karena ia berasal dari bumi seperti kita semua, tetapi karena ia datang di atas awal-awal untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia disebut Tuhan bukan karena dia dipanggil dengan sebutan yang tidak layak di antara manusia, tetapi karena dia memiliki keilahian yang kodrati yang kekal. Dia disebut Yesus dengan nama yang tepat karena memiliki sebutan yang sesuai dengan kesembuhannya yang menyembuhkan. Dia disebut anak bukan karena diangkat sebagai anak, tetapi karena diperanakan secara kodrati. Dan banyak sebutan bagi juru selamat kita supaya jangan karena banyaknya sebutan itu membuat kamu berpikir bahwa yang mempunyai banyak anak dan karena kesesatan orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu satu dan Yesus yang lain dan pintu yang lain dan seterusnya. Maka iman itu menguatkan kamu dengan mengatakan secara baik dalam satu Tuhan Yesus Kristus sebab walaupun banyak sebutan tetapi yang dituju oleh yang satu. Iya, ya Kristus atau Yesus itu banyak sekali ya sebutan-sebutannya. Tadi domba, pintu, jalan, singa, gembala, oke, Kristus, mati, anak manusia, Yesus, ya, juru selamat. Nah, kalau kalian lihat di ini saya ada bikin berkaitan dengan keilahiannya ya. Sebentar. Itu ada berapa ya sebutan dia? Iya. Baik, sambil nunggu kita coba.
diselamatkan. Buka satu file yang kayak 10 tahun yang lalu nih laptop. Oke, nah ini lihat ya, nama atau sebutan-sebutan atau title ya. Title itu berarti gelarnya Kristus. Itu ada sebagai Adam, advokat, pembela ya, Almighty, Alpha and Omega, Amin, Angel, Angel of His presence, Anointed ini Kristus, Apostle dia Rasul, Arm of the Lord ya, tangan Allah, Author and Finisher of faith, okay, beginning and end of the creation of God, beloved, blessed and only pontiff, branch, bread of life, roti hidup ya, dia sang mempelai, dia morning star, okay, dia kemuliaan Allah, kemudian dia captain of the Lord host ya, dalam Yosua 5:14, kapten keselamatan, dia carpenter, dia juga disebut tukang kayu, anak tukang kayu, okay, gembala agung, okay, batu penjuru. Nah, if first among 10,000 child, thousand of God dan sebagainya, ini banyak banget nih sebutan tentang Kristus ya. Nah, saya nggak tahu ada berapa ini. Kemudian dia juga disebut raja, raja Israel, raja kemuliaan, raja Sion, lem domba ya, domba Allah, sang pemberi hukum, pemimpin, dia disebut terang, dia disebut kehidupan, oke, dia roti hidup tadi ya, dia disebut Tuhan. Nah, ada banyak sekali gelar. Tetapi kalau kamu lihat yang dipakai oleh pengakuan iman tadi, ada berapa gelar itu? Tuhan, lalu Kristus, lalu dia adalah anak tunggal Allah. Ya, ada berapa itu? 1, 2, 3. Lalu dikatakan dia diperanakan, terus dia terang, dia Allah sejati, oke, diperanakan lagi, sehakikat, ya, dan dia pencipta. Lalu dia berinkarnasi. Nah, dan ini sudah ada di sini ini semua ya, tentang gelar-gelar dia. Nah, bahkan dia disebut Habib nih, ya, Matius 9. Dia disebut imam, dia disebut nabi juga, atau dia juga disebut rabi, ya, guru agama. Kemudian dia disebut juga sang penebus, redemption. Dia disebut rock, batu karang. Oke. Dia disebut savior, juru selamat juga. Servant, hamba. Gembala. Ya, son of man, anak manusia. Anak Allah tadi son of God ya, anak tunggal Allah. Bahkan dia disebut sebagai matahari kebenaran. Ya. Dia disebut sebagai true God, Allah yang sejati. Atau dia juga adalah pokok anggur, true vine. Oke, dalam Yohanes 15. Dan dia disebut jalan dalam Yohanes 14. Dia disebut sebagai hikmat Allah, 1 Korintus 1 ya. Dia adalah firman Allah atau logos tadi. Yohanes 1 ayat 1. Dia juga disebut apa? Sang iman ya, faith. Oke. Atau roti hidup dan sebagainya. Ini ada banyak sekali ya. Gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang menunjuk kepada Yesus Kristus.
Ini ada ayat-ayatnya nih di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di Bibleworks ini di resource, nanti lihat di extra reference ya, di Nave ini, Nave Tropical Bible. Nah, itu nanti disebut itu seperti kayak ensiklopedia tentang, kalian klik aja dari Yesus Kristus, di situ nanti semua muncul title-titlenya. Ya. Nah, itu semua perlu dipelajari, mungkin perlu dikhotbahkan. Ya. Oke. Nah, misalnya Yesus itu disebut sebagai the lawgiver, sang pemberi hukum. Nah, apa artinya? Itu perlu dipelajari. Ya. Nah, tinggal lihat ayat-ayatnya tadi. Apa artinya Yesus itu disebut Lord God Almighty? Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya. Yang jarang-jarang aja, misalnya kalau dia roti hidup itu sering, ya kan? Misalnya dia Raja Yehuda, King of the Jew, itu sering. Oke? Atau Yesus anak Allah itu sering. Atau juru selamat itu lagi, ya. Tapi kalau Yesus sebagai the image of God, gambar Allah, maksudnya apa? Oke. Atau Yesus itu adalah imam besar, high priest. Tapi kalau Yesus sebagai gembala yang baik itu sering, ya kan? Nah, yang jarang-jarang ini kita perlu pelajari ini ya. Ya itu memang nggak semua dibahas di dalam pengakuan iman. Pengakuan iman hanya bahas beberapa aja ya, yang pokok-pokoknya tadi. Misalnya dia Tuhan, dia Kristus, dia anak tunggal Allah, dia diperanakan, dia sang terang, dia Allah sejati. Oke, dia pencipta. Nah, tapi kalau kayak gini, kalau kita lihat dalam kitab suci misalnya ya, dia diperanakan ini tadi ada ya. Misalnya dikatakan dia pintu, ini kan menarik ya. Gitu. Apa arti Yesus sebagai pintu? Oke. Nah, itu kayak gini-gini kita bisa disiplin waktu kita khotbah. Nah, dia adalah sang penghibur Israel. Ya. Nah, atau apalagi di sini dia sang mempelai ya, misalnya gitu. Atau dia bintang fajar. Oke, the morning star. Jadi kalau Yesus pokok anggur itu udah sering kita dengar, ya kan? Nah, atau Yesus sang rasul. Oke, atau Yesus itu sang malaikat. Atau dia adalah alfa dan omega. Atau dia adalah advokat, pembela kita. Ya, kayak sekarang konteks istilahnya pengacara gitu. Yesus itu pengacara kita. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi dia disebut dengan Kristus itu artinya apa? Dia diurapi oleh Bapa untuk menjadi imam besar. Ya. Nah, dia disebut anak manusia, itu menyatakan kemuliaan dia yang akan datang. Ya, menjemput manusia di dalam awan. Dia disebut mati karena apa? Dia berdiri di antara orang mati. Ya. Kemudian di sini dia disebut Yesus karena apa? Karena dia menyembuhkan atau menyelamatkan. Ya. Dia disebut anak karena diperanakan secara kodrati. Ya, jadi anak bukan karena kasih karunia seperti kita, tapi secara kodrati. Ya disebut juru selamat karena apa? Iya, karena dia memang sang penyelamat, sang pintu itu dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi poin nomor 5. Batal. Siapa? Raymond. Tapi juru selamat datang dalam berbagai rupa pada setiap orang untuk kebutuhannya. Karena bagi mereka yang memerlukan sukacita, ia menjadi pokok anggur. Dan bagi mereka yang ingin masuk, ia menjadi pintu. Dan bagi mereka yang ingin menaikkan doa,
ia menjadi imam besar yang menjadi pengantara. Dan lagi bagi mereka yang berdosa, ia menjadi anak domba supaya ia dikorbankan bagi mereka. Ia telah menjadi segala-galanya bagi semua orang. 1 Korintus 22. Dengan tetap berada di dalam kodratnya sebagai manusia, sebab tetap demikian dan memegang martabat keanakannya dan tidak dapat diubah, ia menyesuaikan dirinya dengan kelemahan kita, sama seperti seorang tabib yang baik atau guru yang penuh kasih, meskipun ia adalah Tuhan dan tidak menerima ketuhanan dengan cara naik pangkat, tetapi memiliki martabat ketuhanannya dari kodratnya, dan tidak disebut Tuhan dengan cara yang tidak benar seperti kita, tetapi memang demikianlah kenyataannya, karena atas kehendak Bapa yang menjadi Tuhan atas pekerjaannya sendiri. Keilahian kita adalah atas orang-orang yang memiliki hal yang sama dan nafsu yang sama, bahkan seringkali atas orang-orang yang lebih tua, dan seringkali seorang Tuhan yang masih muda memerintah hamba-hamba yang sudah tua. Tetapi dalam hal Tuhan kita Yesus Kristus, keilahian itu tidak demikian, tetapi ia adalah pencipta terlebih dahulu, baru kemudian menjadi Tuhan. Pertama-tama ia menjadikan segala sesuatu menurut kehendak Bapa, lalu ia adalah Tuhan atas segala sesuatu yang dijadikannya. Iya. Nah, sekarang dia mulai masuk nih, bahas tentang satu Tuhan di sini. Apa artinya di sini? Sebutan Tuhan itu. Kenapa Yesus itu juga disebut the Lord? Lord atau Tuhan. Ini beda ya, kalau Yesus itu disebut Kristus, beda dengan Yesus disebut Tuhan. Kalau dia disebut Kristus, berarti dia diurapi ya oleh Roh Kudus. Nah, kalau dia disebut Tuhan, artinya apa Raymond? Kalau dia disebut Tuhan, maksudnya apa? Yang kamu baca itu loh. Apa? Maksudnya? Dia disebut Tuhan karena segala sesuatu itu pencipta dong. Dijadikan dia berarti Yesus sebagai pencipta. Kalau dia sebagai pencipta itu di mana itu? Kalau kita lihat di sini, creator ya. Christ is the creator. Oke. Tapi kalau dia disebut Tuhan, maksudnya apa di sini? Hah? Apa? Yang menjadi Tuhan atas pekerjaan sendiri. Disebut Tuhan karena apa? Pekerjaannya. Dia menjadi Tuhan atas pekerjaan atau karyanya sendiri. Oke, terus? Nah, kan di situ dikatakan ya, atas kehendak Bapa ia menjadi Tuhan. Nah, memang istilah Tuhan itu di dalam kekekalan tidak diberikan gitu ya. Tapi setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bumi, maka itu gelar yang baru diberikan kepada dia. Ya, oke. Kalau kita baca di sini, pertama-tama ia menjadikan segala sesuatu. Ya. Lalu baru dia jadi Tuhan atau Tuhan atas segala sesuatu yang dijadikannya. Nah, jadi kalau dia Tuhan di sini apa? Dia sang apa? Sang Tuhan atas segala karya Allah atau karya anak itu. Ya, jadi gelar itu diberikan setelah apa? Pekerjaan itu selesai.
Nah, menyatakan bahwa dia adalah apa? Tuhan atau Tuan atau sang apa? Sang penguasa atas segala sesuatu yang dijadikan. Jadi kata Tuhan ini identik dengan apa? Pekerjaannya atau karya dia. Ya. Oke. Poin yang keenam. Coba kita baca dulu. Misalnya dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Mungkin ini aja. Ayat yang ke-10 aja. Coba baca. Supaya dalam Yesus berbagai lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, Yesus Kristus adalah Tuhan di sini dikatakan. Maksudnya apa kalau dia adalah Tuhan? Kalau dia adalah Tuhan, berarti dia Tuan atas segala pekerjaan dia. Apa pekerjaan yang dia kerjakan? Tadi, kalau kita baca Filipi 2 tadi apa? Dia mengosongkan dirinya, dia disalibkan, bahkan mati, ya kan? Gitu. Lalu Allah meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya semua lutut bertekuk lutut, ya, dan menyembah dia dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Tuhan. Tuhan atas segala apa yang dia kerjakannya. Ya. Jadi kalau misalnya Yesus belum menyelesaikan pekerjaannya dia, ya dia nggak bisa disebut sebagai Tuhan. Gitu. Nah, dia disebut sebagai Tuhan ketika dia sudah menyelesaikan karya keselamatan itu. Dan itu dikaruniakan nama Tuhan itu bukan nama ya, tapi gelar. Gelar yang diberikan kepada Yesus. Yesus itu baru nama pribadi ya, nama manusianya Yesus. Oke. Nama lahirnya waktu dia lahir dari Maria itu diberi nama Yesus. Tapi gelarnya atau sebutannya banyak. Yesus Kristus itu yang paling utama kan? Yesus Kristus. Tapi kalau dalam kitab suci kita juga lihat ada Yesus Tuhan. Ya, ada Tuhan Yesus Kristus. Atau ada yang mengatakan apa? Tadi ya, macam-macam. Yesus Juru Selamat. Nah, nanti kalian lihat datanya di sini nih. Yesus Sang Gembala. Yesus Kristus ini ya paling umum ya kan? Atau Yesus Kristus, Tuhan kita. Atau Kristus Allah. Nah, macam-macam nih. Oke? Nah, tapi di sini dia disebut dalam kredo dia dikatakan Tuhan. Berarti Tuhan atas segala sesuatu yang dijadikannya atau Tuhan atas pekerjaannya. Kaitannya itu dengan karya dia ya, sama dalam karya keselamatan dia. Dan itu dianugerahkan oleh Allah Bapa atau karunia dari Allah. Nah, jadi kalau kita sebut Tuhan Yesus Kristus, maknanya apa? Ada seorang pribadi bernama Yesus, disebut Tuhan, berarti dia sudah menjadi penguasa atas segala sesuatu yang dia kerjakan. Poin yang keenam, coba baca, Jessica. Tuhan adalah dia yang lahir di kota Daud. Dan tahukah kamu bahwa Kristus adalah Tuhan bersama-sama dengan Bapa sebelum Ia berinkarnasi, supaya kami tidak hanya menerima pernyataan itu dengan senang, tetapi juga menerima bukti dari perjanjian lama,
Bukalah kitab pertama Kejadian, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia bukan menurut gambar dan rupaku, melainkan menurut gambar dan rupa kita. Sudah ada menjadikan penulis kitab suci berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Sebab ia tidak membatasi martabat kealahan hanya pada Bapa saja, tetapi juga pada Anak, supaya nyata bahwa manusia itu bukan hanya karya Allah, tetapi juga karya Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga adalah Allah. Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan Bapa telah bekerja bersama Dia juga dalam kasus Sodom menurut kitab suci. Lalu Tuhan menurunkan kata Sodom dan Gomora, api dan belerang Tuhan dari langit. Tuhan inilah yang telah dilihat oleh Musa sebanyak yang dapat dilihatnya. Sebab Tuhan itu penyayang kepada manusia, Dia pandang sabar terhadap kelemahan. Iya. Nah, di sini berikan lagi ya penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maksudnya apa di sini? Tuhan di sini telah ada bersama-sama dengan Bapa bahkan sebelum Dia berinkarnasi. Jadi kata Tuhan di sini maksudnya bukan ada alat tandingan gini ya. Ada alat tandingan dengan Bapa. Nah, jangan keliru konsepnya. Tapi Dia bersama-sama dengan Bapa. Sudah ada dulu. Ya. Jadi ini bukan Tuhan ciptaan manusia. Ya, karena Dia hebat, lalu kita beri nama Dia Tuhan, gitu ya. Bukan. Tapi Dia sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Nah, jadi yang keliru ya, tidak ada Allah tandingan atau Allah kedua. Tuhan inilah yang bekerja bersama-sama dengan Sang Bapa, yang berkarya bersama dengan Sang. Ya. Termasuk mendatangkan penghukuman juga. Karena dalam kasus Sodom ya. Itu api dan belerang. Nah, maka Tuhan ini juga adalah Tuhan yang penyayang, panjang sabar terhadap kelemahan kita, ya. Dan Tuhan yang juga sama seperti Bapa yang bisa murka. Oke. Jadi ini Tuhan yang bersama-sama dengan Bapa. Ya. Poin yang ketujuh. Dan supaya kamu yakin bahwa Dialah yang Musa itu, dengarkanlah kesaksian Paulus ketika dia berkata bahwa mereka semua telah minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Korintus pasal 10 ayat 4. Dan tadi saya lupa jelasin, Tuhan inilah yang dilihat oleh Musa. Jadi waktu Musa melihat, mana tadi di dalam teksnya Kejadian kasus Sodom tadi ya. Ya, Tuhan inilah yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai itu. Oke. Nah, terus baca lagi. Karena iman Musa meninggalkan Mesir, Ibrani pasal 11 ayat 27, dan dia lama kemudian dia berkata bahwa ia menganggap penghormatan kepada Kristus lebih besar kekayaannya daripada harta benda yang ada di Mesir. Musa berkata kepadanya, tunjukkanlah dirimu kepada aku. Kamu tahu bahwa pada waktu itu para nabi juga telah melihat Mesias, yaitu sejauh yang dapat mereka lihat. Perhatikanlah dirimu kepada aku supaya aku dapat melihat engkau dengan pengertian. Tetapi ia berfirman, tidak ada seorang pun yang akan melihat wajahku dan hidup. Keluaran 33 ayat 20. Sebab itu karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat kealahan dan tetap hidup, maka ia mengambil rupa manusia supaya kita dapat melihatnya dan tetap hidup. Namun ketika ia ingin menunjukkan keagungannya dengan sedikit saja,
Ketika wajahnya bercahaya seperti matahari, Matius pasal 17 ayat 2, murid-muridnya tersungkur ketakutan jika wajah jasmaninya yang bersinar bukan dengan kuasa penuh dari Dia yang mengerjakannya, tetapi sesuai dengan kemampuan murid-muridnya, membuat mereka takut sehingga mereka tidak dapat menangguhnya. Bagaimana mungkin orang dapat menetap keagungan keilahian? Satu hal yang besar demikianlah firman Tuhan yang engkau inginkan. Hai Musa, dan aku menyetujui keinginanmu yang tidak pernah berpuaskan itu, dan aku akan melakukan hal itu bagimu, tetapi sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya aku akan menempatkan engkau di celah bukit batu. Keluaran 33 ayat 22, sebab engkau adalah orang yang kecil, maka engkau akan tinggal di tempat yang kecil. Iya. Apa ini? Kalau dia yang dilihat oleh Musa, ya, maka ini membuktikan bahwa Tuhan ini atau Kristus ini sudah sejak dulu ada. Jadi dia ada, bukan ada berarti setelah dia inkarnasi baru dia ada. Ya, nah ini Tuhan yang sama ini yang berinkarnasi ini yang dilihat oleh Musa. Oke, nah dan terus Musa berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan hidup kalau melihat wajah Tuhan. Ya, nah ini menunjukkan bahwa misalnya dalam Matius 17 ya, transfigurasi Yesus itu memang dia adalah Allah. Ya, tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan dengan mata telanjang. Ya. Misalnya dalam peristiwa transfigurasi, ya, murid-muridnya itu tersungkur, ketakutan, karena sinar itu ya bukan sinar biasa gitu ya, itu sinar ilahi. Oke. Nah, cuma mata para murid itu saja yang belum bisa melihat. Ketika ditelikan, mereka baru bisa melihat. Ya, dan mereka takut, sama seperti Musa yang melihat wajah Allah itu takut. Ya. Nah, ini menjelaskan lagi ya tentang Tuhan. Poin ke-8. Coba, nih, Hizkia. Sekarang di sini aku berharap kamu dapat mengamankan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Tujuan kita adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa. Tuhan kemudian berkata kepada Musa, aku akan lewat di depanmu dengan kemuliaanku, dan aku akan memberitakan nama Tuhan di depanmu. Sebagai Tuhan apa yang dia nyatakan? Kamu melihat bagaimana dia secara diam-diam memberikan bukti ilahi tentang Bapa dan Anak. Dan lagi di ayat berikutnya tertulis kata demi kata. Dan Tuhan turun dalam awan dan berdiri di dekatnya di sana, lalu memberitakan nama Tuhan. Dan Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan berlimpah rahmatnya, melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan kepada beribu-ribu orang, menghapuskan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemudian pada bagian selanjutnya, Musa menundukkan kepalanya dan menyembah. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 4. Di hadapan Tuhan dan menyatakan Bapa dan berkata, pergilah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Iya. Jadi kalau dalam perjanjian lama, kamu lihat ada Tuhan yang huruf besar, ada Tuhan yang huruf kecil. Ya. Nah, ini Cyril menjelaskan Tuhan ini menunjukkan Sang Anak. Tapi kalau Tuhan yang huruf besar itu siapa? Yahweh, Sang Bapa. Jadi Tuhan ini sudah dari sejak perjanjian lama sudah bersama dengan Bapa. Ya.
Jadi kata Tuhan, Yehova, oke, itu Tuhan yang huruf besar. Tapi kalau kayak Adonai, ya itu oleh AI diterjemahkan, atau Elohim, itu diterjemahkan apa? Tuhan dengan huruf kecil. Maksudnya T-nya besar, tidak semua capital ya. Jadi kalau di sini dikatakan, misalnya Musa berkata nih ya, Tuhan kemudian berkata kepada Musa, aku akan lewat di depanmu dengan kemuliaanku dan aku akan memberitakan nama Tuhan. Nah, T-nya kan T besar, lalu huruf kecil kan. Nah, ini menunjukkan sang anak, Elohim. Oke? Tapi ada kalanya kitab suci itu atau Musa itu menulis begini, pergilah ya Yahweh, Tuhan. Nah, Tuhan di sini apa? Bapa. Oleh sebab itu, dari perjanjian lama itu sudah Tuhan itu menyatakan Bapa atau Yahweh itu. Ya. Jadi kalau ada Alkitab PL itu kan ada Tuhan capital letter seperti ini dengan Tuhan yang tidak capital letter, ya kan? Nah, itu menunjukkan, menjelaskan tentang ini. Tuhan Yesus Kristus telah ada bersama dengan paham ya? Poin 9. Nih, Bapak Mener. Yang 9, ini adalah bukti yang pertama dan terimalah sekarang bukti yang kedua. Firman Tuhan kepada Tuhanku, hiduplah engkau di sebelah kananku. Allah berkata demikian kepada Tuhan, bukan kepada seorang hamba, tapi kepada Tuhan atas segala sesuatu, dan anaknya sendiri yang kepadanya ia menunjukkan segala sesuatu. Tetapi ketika ia mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan di bawahnya, maka jelaslah bahwa ia tidak terkecuali telah menentukan segala sesuatu di bawahnya. Dan apa yang terjadi sesudahnya, itu bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Dalam 1 Korintus ayat 15 47 sampai ayat 26. Anak tunggal adalah Tuhan atas segala sesuatu, tetapi ia adalah anak yang taat kepada Bapa, sebab ia tidak menerima hasil dari dirinya sendiri, tapi ia menerimanya dari Bapa. Karena anak tidak memahaminya, dan Bapa pun tidak berkenan memberikannya. Dialah yang berkata, segala sesuatu diserahkan kepadaku dari Bapakku, diserahkan kepadaku bukan dari diriku sendiri, dan aku memeliharanya dengan baik, dengan tidak merampas daripadanya yang telah memberikannya. Iya. Oke. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Jadi kata Tuhan dan Bapa, ya, jelas di sini dibedakan. Ya. Tuhan atas segala sesuatu itu siapa? Kalau dikatakan Tuhan atas segala sesuatu, Tuhan atas karyanya, pekerjaannya. Nah, itulah yaitu tadi Tuhan Yesus Kristus itu atau anak tunggal itu. Ya. Nah, ada yang paling jelas itu tuh, duduklah engkau di sebelah kananku. Jadi itu ada dua pribadi ya. Kananku itu Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebelah kanan Allah yaitu anaknya sendiri atau Tuhan atas segala sesuatu. Ya. Nah, anak tunggal Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dan ia adalah anak yang taat kepada Bapa. Oke, ini satu
yang jelas membedakan ya antara Tuhan dan Allah. Tuhan itu di mana? Di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, Allah itulah Sang Bapa tadi. Kemudian poin 10. Ini Tania. Ia adalah Tuhan, yaitu Juru Selamat yang telah dilahirkan di Bethlehem di Yudea. Sesuai dengan perkataan malaikat yang telah berkata kepada para gembala, aku memberitakan kepadamu kesukaraan besar untukmu, yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Tentang dia juga dikatakan oleh seorang rasul di tempat lain. Firman yang diutus oleh Allah kepada orang Israel untuk memberitakan Injil damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Dia adalah Tuhan atas semua orang. Seorang rasul ayat 10 ayat 36. Tetapi apabila ia berkata dan segala sesuatu, janganlah kamu berbuat sesuatu yang lain daripada yang telah ditentukannya. Karena baik malaikat-malaikat maupun pengulut, baik perintah-perintah maupun penguasa-penguasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk ciptaan yang disebut nama mereka, semuanya berada di bawah kekuasaan anak. Sebab semua yang ada di bawah kekuasaan anak, semuanya tunduk kepada Allah. Dari para malaikat itu adalah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Injil, lalu iblis meninggalkan dia dan para malaikat datang melayani dia. Matius pasal 4 ayat 11. Karena kitab suci tidak mengatakan bahwa mereka membantu dia, tetapi mereka melayani dia, yaitu sebagai hamba. Ketika dia akan dilahirkan oleh seorang anak darah, malaikat Gabriel menjadi hambanya, yang menerima pelayanannya sebagai sesuatu martabat dan istimewa. Ketika ia hendak pergi ke Mesir untuk menggulingkan dewa-dewa Mesir yang dibuat oleh tangan manusia, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan dalam mimpi Matius 2 ayat 13, ia disalibkan dan bangkit. Datanglah seorang malaikat membawa kabar baik dan sebagai hamba yang dapat dipercaya. Ia berkata kepada perempuan-perempuan itu, pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Seakan-akan malaikat itu berkata, aku tidak mengabaikan perintahku, tetapi aku membantahnya sebab aku telah mengatakannya kepadamu, supaya jika kamu tidak memindahkannya, kesalahan bukan ditimpan kepadaku, melainkan kepada mereka yang tidak memindahkannya. Inilah Tuhan Yesus Kristus dibicarakan kepada mereka yang tidak dibicarakannya dalam perjalanan yang baru saja dibacakan. Sebab sekalipun banyak orang yang disebut Allah, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang di atas, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang olehnya segala sesuatu ada dan kita akan di dalam Dia, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang oleh Dia segala sesuatu ada dan kita ada di dalam Dia. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai. Oke. Poin apa yang kita bisa pelajari di sini? Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang dilahirkan di Bethlehem. Ya. Terus di sini poinnya apa lagi? Dia adalah Tuhan atas semua orang. Ya. Kemudian sini mengatakan dia juga adalah para malaikat itu adalah hamba-hamba dia. Ya. Atau pembantu dia. Oke, ini poin-poinnya ya. Nah, artinya di sini kalau dia disebut sebagai Tuhan, ya, maka
dia menjalankan perintah dari Sang Bapa. Oke. Lalu para malaikat itu misalnya ya, contohnya malaikat Gabriel itu menjadi hamba dia, ya. Nah, kalau dia adalah hamba, para malaikat itu adalah hamba, maka siapa yang dilayani? Kristus, yang kita sebut sebagai Tuhan. Oke. Poin 11, ya. Baca, Eka. Dan dia disebut dengan dua nama, Yesus Kristus. Yesus karena dia menyelamatkan Kristus, dan dia adalah ini. Dan mengetahui hal ini, Nabi Musa yang diilhamkan dengan memberatkan dua gelar ini kepada dua orang yang sangat terhormat. Namanya sendiri dalam pemerintahan, Yosua yang menamai Yesus dan saudaranya sendiri. Harun dia menamai Kristus supaya melalui dua orang yang telah disebut dengan baik, dia dapat mewakili sekaligus imam besar dan sekaligus Raja Yesus Kristus yang akan datang. Sebab Kristus adalah imam besar seperti Harun, karena telah membiarkan dirinya sendiri untuk menjadi imam besar, tetapi dia yang berfirman kepadanya, "Kau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut Melkisedek dan Yesus anak Nuh dalam banyak hal adalah serupa dengan dia. Sebab ketika dia mulai memerintah atas Musa itu, dia mulai dari Yordan dalam Yosua pasal 3 ayat 1. Dari situlah juga Kristus Setelah dibaptis, ia dibaptis mulai memberitakan Injil, dan anak nanti menetapkan 12 orang untuk bagi-bagi akan tersangka, dan 12 orang untuk Yesus sebagai pemerintah kebenaran sesungguhnya. Ketika Yesus yaitu Yosua diamankan rapat sekolah itu, ketika yang percaya dan inilah kita dan perempuan sembah akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius pasal 21 ayat 31. Dengan hanya satu teriakan saja terjadi keteranganku pada waktu itu. Dan juga Yesus berkata, tidak akan ada satu batu pun yang akan ditinggalkan di sini. Satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain. Matius 24 ayat 2. Bersuci orang Yahudi yang bersembarangan dengan ikat roh. Dan penyebab perubahannya bukan karena pelanggaran, melainkan karena dosa para menderita. iya. Nah, kamu lihat paralelnya di sini ya. Jadi kalau dia disebut Tuhan, maka dia Tuhan atas segala pekerjaan dia. Malaikat itu adalah hambanya, gitu. Nah, poin 11 ini, dia juga disebut sebagai Yesus dan Kristus. Yesus itu maksudnya Yosua ya dalam bahasa Ibrani. Yesus bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang artinya menyelamatkan. Kristus itulah yang diurapi, berarti imam, ya, itu berkaitan dengan jabatan. Tapi Kristus ini adalah imam agung. Ya. Nah, menariknya adalah kenapa Yesus ini selalu dipadankan dengan Kristus? Kenapa enggak Yesus sang gembala? Ya itu walaupun itu benar ya. Atau Yesus terang. Atau Yesus anak Allah. Ya walaupun itu enggak salah gitu ya. Tapi yang seringkali juga padanan yang sering dinyatakan dalam kitab suci itu juga Yesus Kristus gitu kan. Kenapa di sini? Iya. Jadi ini ada hubungannya dengan misalnya peristiwa di Perjanjian Lama, ya, Yosua dan Harun, ya toh. Jadi setelah Musa eranya adalah Yosua dan Harun. Yosua itulah yang menyelamatkan, membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan, dan Harun di situ pengganti Musa sebagai imam besar. Nah, Yesus sang penyelamat, Kristus sang pengurang atau sang imam besar. Ya.
Nah, sang penyelamat berarti dia menyelamatkan, misalnya contoh tadi Rahab, ya, atau Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa. Rahab, perempuan-perempuan sundal. Rahab itu kan pelacur ya, atau perempuan sundal. Nah, lalu setelah masuk ada Kristus yang mengurapi, artinya menguduskan. Ya, jadi kita diselamatkan dan dikuduskan, atau kita disucikan. Ya. Atau paralel yang lain, misalnya Yosua itu merobohkan tembok Yeriko, sama seperti Yesus merobohkan atau membuatkan satu pun batu tidak akan berdiri di atas batu yang lain. Artinya memang bait Allah itu akan roboh, bait suci orang Yahudi itu akan roboh, gantikan dengan bait Allah, yaitu gereja atau orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini perlu Yesus Kristus. Ya. Dia diselamatkan oleh Yesus dan diurapi oleh Kristus. Jadi menarik ya. Jadi gambaran misalnya di dalam Perjanjian Lama itu sudah jadi para bapak gereja itu selalu lihat peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama, misalnya kayak tembok Yeriko, ya. Kemudian tadi Rahab, apalagi di sini ceritanya Yosua dan Harun begitu. Nah, itu gambaran dari Yesus Kristus. Yosua itulah Yesus, imam besar itulah Kristus. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama kan kita sudah pelajari ya, apa fungsi atau peranan dari seorang imam besar. Imam itu jadi perantara kan, yang membawa korban manusia kepada Allah. Jadi Kristus itu juga jadi pengantara antara kita dan Allah. Ya. Oke, sekarang 12. Nah, siapa? Nih. Risma, baca yang benar. Hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, yang secara tidak langsung telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi. Nabi Yesaya berkata, lihatlah, juru selamatmu datang dengan pahalanya sendiri. Sekarang Yesus dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai juru selamat, sebab karunia kenabian yang menubuatkan roh pembunuh orang-orang Yahudi terhadap Tuhan mereka, telah menyelamatkan namanya supaya mereka tidak dapat dengan mudah merencanakan untuk membunuhnya. Tetapi ia secara terang-terangan disebut Yesus, bukan oleh manusia melainkan oleh malaikat yang datang bukan atas kuasanya sendiri melainkan diutus oleh kuasa Allah, dan yang berkata kepada Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dalam Matius 1 ayat 20, dan dengan segala yang diberitahukan arti nama itu, yaitu dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikanlah bagaimana mungkin dia yang belum dilahirkan dapat memiliki umat jika dia tidak ada sebelum dilahirkan. Hal ini juga yang dikatakan oleh Nabi. Yesaya mengenai dirinya dari dalam perut ibuku telah disebutnya namaku. Yesaya 9 ayat 1, sebab malaikat telah menubuatkan bahwa ia akan dinamai Yesus, dan lagi tentang rencana
Herodes, ia berkata, dan di bawah naungan tangannya ia menyembunyikan aku. Oke. Nah, ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini juga berkaitan dengan kelahiran dia. Ya. Sebab dia tidak akan dinamai begitu kalau dia tidak dilahirkan. Ya, dia hanya dinamain sebagai Logos saja. Atau sebagai anak tunggal Allah atau firman tadi. Ya. Tapi ketika dilahirkan, maka diberi nama manusianya adalah Yesus Kristus. Oh, Yesus. Oke. Nah, Yesus itu artinya ya juru selamat, ya, dalam bahasa Ibrani Yosua atau juru selamat. Nah, itu arti nama Yesus. Ya. Matius 1 ayat 20. Dikatakan di situ, engkau akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Oke. Jadi nama Yesus adalah nama kelahiran atau nama dari inkarnasi dari Allah. Oke, baca lagi 13 ya. Yesus berarti juru selamat dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani berarti penyembuh. Tabib maksudnya ya. Terus Karena dia adalah tabib jiwa dan tubuh, atau menyembuhkan orang buta secara jasmani dan menuntut pikiran kepada mereka. Menyembuhkan orang yang lumpuh dan menuntun langkah orang berdosa kepada kebenaran. Dengan berkata kepada orang yang lumpuh, jangan berbuat dosa lagi. Dan kepada orang yang lumpuh, bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalan. Tubuh yang lumpuh karena dosa-dosa jiwa, ia melayani jiwa terlebih dahulu, supaya ia dapat memberikan kesembuhan kepada Tuhan. Jika ada orang yang menderita karena dosa-dosanya, di sanalah tabib baginya. Dan jika ada orang yang kurang percaya, hendaklah ia berkata kepadanya, tolonglah ketiga percayaan saya. Markus 9 ayat 24. Dan barang siapa menderita penyakit jasmani, janganlah tidak percaya, tetapi hendaklah ia mendekat, sebab kepada penyakit-penyakit semacam itu Yesus juga menyembuhkannya. Dan hendaklah ia percaya bahwa Yesuslah Mesias itu. iya, artinya di sini apa? Yesus sebagai juru selamat, maksudnya ya, dia adalah penyembuh. Selamat dalam hal apa? Menyembuhkan sesuatu yang sakit, ya. Apa yang sakit? Hah? Tubuh dan jiwa. Jadi yang sakit itu bukan hanya jiwa saja, tapi tubuh juga. Nah, masih saya bagi artikel kemarin ya. Markus 1, Markus 2 lah ya, 1 sampai 15 itu. Nah, ini kan cerita minggu kedua masa Prapaskah ya. Atau minggu kedua masa Lent, itu tentang Minggu Palamas. Sudah baca artikelnya? Ya pasti belum lah ya. Nggak usah ditanya. Bosen saya nanya. Ya bangsa Israel kan gitu ya. Keras kepala. Ya, nanti kalian binasa di padang gurun. Nah, di situ diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya kan? Oke, orang lumpuh itu datang kepada Yesus dengan cara apa? Dalam cerita Markus 2 itu. Kan di sini ya. Bangunlah dari tempat tidurmu ya, misalnya. Ini kan diambil dari Markus ini. Dan berjalanlah. Nah, tubuh yang lumpuh itu adalah apa? Simbol dari apa? Jiwa yang lumpuh. Paham nggak? Jadi penyakit atau sakit, apapun sakitnya, misalnya lumpuh,
itu adalah karena dosa dari jiwa atau jiwa yang lumpuh. Ya. Tetapi Yesus di sini dikatakan apa? Ya, dia menyembuhkan jiwanya dulu dengan berkata, anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Oke. Nah, ini kelumpuhan jiwa disembuhkan dengan cara apa? Apa yang menyebabkan jiwa itu lumpuh? Dosa. Maka dosa ini harus disingkirkan. Nah, ini disingkirkan dengan penyalipan. Penyalipan itu adalah dosa itu kan pelanggaran ya. Kita dikalahkan dengan ketaatan Kristus. Oke. Nah, ini pelanggaran ini. Ini dengan ketaatan. Kalau cerita Markus itu kan jiwanya yang lumpuh ini disembuhkan. Nah, baru setelah itu apa? Kelumpuhan tubuh disembuhkan. Yesus berkata, apa itu? Bangunlah dan berjalan. Ya kan dia ditilam ya, ditikat, diturunkan dari genteng. Tahu genteng? Raymond nggak tahu ya. Tahunya atap dia. Oke. Diturunkan dari genteng. Lalu Yesus pas tuh di depan Yesus. Ya, karena orang lumpuh itu kan nggak bisa masuk ke pintu depan. Akhirnya lewat atas. Nah, lalu Tuhan menyembuhkan kelumpuhan tubuhnya. Ini adalah kesembuhan apa? Jasmani, ini fisik. Ini jiwa yang disembuhkan, fisik juga disembuhkan. Nah, kenapa minggu kedua masalah ini kita baca ini? Jadi kita di Yesus itu, ya kita harus tahu nama Yesus itu berarti apa? Udah pasti dia sang penyembuh. Jadi kalau Yesus bilang bangun dan bangkit, tapi orang itu nggak bangun dan bangkit, berarti dia bukan Yesus. Ya, nggak layak diberi nama Yesus. Oke, karena Yesus sang penyembuh. Makanya ada orang di dunia ini yang namanya Yesus itu berat banget. Dia doain orang terus mati, pokok aja namanya. Karena dia bukan sang penyembuh. Oke, nah Yesus yang ini adalah sang penyembuh, Yesus Kristus. Ya. Nama Yesus banyak di dunia. Pemain bola itu ada namanya, iya, Gabriel Jesus ya, penyerang Manchester, penyerang Arsenal. Nah, Yesus ini menyembuhkan jiwa dan tubuh karena inilah misi dia datang menyembuhkan dua ini. Ini yang sakit, ini yang lumpuh. Ya. Nah, kemudian ditambah kita baca tentang kasih karunia. Ini bicara soal anugerah. Jadi Allah itu misalnya dia berkata begini. Bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah. Bukan kata-kata Yesus yang keluar. Ya, nah kata-kata itu adalah energi Allah yang menyembuhkan. Itulah kasih karunia tadi. Atau bahasa kita anugerah. Anugerah itu selalu bersifat menyembuhkan. Dan itu keluar dari mulut Yesus. Ya, yang mana hai anakku, dosamu disembuhkan. Nah, kalau Yesus diam aja, dosanya disembuhkan nggak? Enggak, karena nggak ada energi lain keluar. Oke, dan orang itu nggak tahu kalau disembuhkan kan? Benar nggak? Tapi kalau Yesus diam aja, emang orang lumpuhnya tiba-tiba jalan? Enggak. Jadi Yesus harus bersuara dulu nih. Raymond, bangun, berjalanlah. Baru Raymond jalan.
Ini ada orang apa ini? Bapak lagi pakai ini. Oh, kan Pak. Iya. Nah, sana dulu. Jangan jauh-jauh ya. Lagi rekam. Sampai mana? Raymond tadi. Jadi kalau Raymond tidak dengar